Ini bukan cuman soal batu bara, lebih dari itu. Ini adalah soal keberanian seorang Presiden Jokowi yang mengutamakan kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat Indonesia, melawan kehendak negara-negara besar di dunia. Baru saja kita masuk tahun 2022, tapi Presiden Jokowi sudah bikin heboh dengan gebrakan yang membuat Indonesia masuk headline berita internasional. Kali ini beritanya tentang Indonesia sedang menunda ekspor batu bara. Ini membuat negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan ketar-ketir. Bagaimana tidak? Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia. Sekitar 12% kebutuhan batu bara Jepang datang dari Indonesia. Sedangkan untuk Korea Selatan, 20% kebutuhan batu baranya dari Indonesia. Menanggapi kejadian ini, Duta Besar Jepang sampai memohon-mohon supaya Indonesia kembali melanjutkan ekspor batu bara. Korea Selatan yang tadinya bilang mereka aman-aman saja, oke-oke saja, akhirnya tanggal 7 Januari yang lalu, Menteri Perdagangan Korea Selatan ikut-ikutan minta agar Indonesia kembali mengekspor batu bara. Bukan cuma Jepang dan Korea Selatan yang ramai sebetulnya. India, Eropa, dan banyak negara lainnya juga membahas tentang keputusan Indonesia untuk menunda ekspor batu baranya. Kok bisa? Bagaimana sih ceritanya bisa sampai seperti ini? Dunia heboh. Kejadian ini sebetulnya akibat reaksi berantai dari naiknya harga batu bara di dunia tahun lalu. Semua produsen batu bara di Indonesia sebetulnya sudah diwajibkan oleh undang-undang kita bahwa mereka harus mendahulukan kebutuhan rakyat Indonesia, kebutuhan dalam negeri. Jadi 25% dari batu bara yang diproduksi harusnya adalah untuk Indonesia duluan. Baru sisanya boleh diekspor. Tetapi karena tergiur harga ekspor batu bara yang jauh lebih tinggi, para pengusaha batu bara kita kelupaan memenuhi kewajibannya, memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Akibatnya, bulan Desember tahun lalu, PLN sempat hampir kekurangan batu bara. Kita di Indonesia sempat terancam dilanda mati lampu bergiliran. Nah, melihat situasi ini, Jokowi tentunya tidak tinggal diam. Presiden Jokowi mengambil tindakan yang sangat tegas, yang jarang loh dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari kemarin, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan untuk menunda ekspor batu bara selama 1 bulan. Tujuannya adalah agar para produsen batu bara kita bisa memprioritaskan suplai batu bara untuk rakyat Indonesia sendiri. Baru setelah kebutuhan rakyat terpenuhi, mereka bisa lanjut memperdagangkan batu bara kita di luar negeri. Di sini saya mau menekankan bahwa ini bukan cuman soal batu bara, lebih dari itu. Ini adalah soal keberanian seorang Presiden Jokowi yang mengutamakan kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat Indonesia, melawan kehendak negara-negara besar di dunia. Indonesia di bawah Presiden Jokowi tidak nurut-nurut begitu saja. Seperti di lagu Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia sudah penuh dengan keindahan dan kekayaan alam sejak dahulu kala. Kita tahu itu semua. Dari dulu, Indonesia adalah gudangnya komoditas dunia. Sampai-sampai boleh dikatakan, kekayaan komoditas di Nusantara yang melimpah inilah yang membuat Nusantara diincar penjajah-penjajah terutama dari Eropa. Dulu, Belanda sampai rela loh menukar Pulau Manhattan
yang di New York sekarang menjadi bagian kota New York, ditukar dengan Pulau Run di kawasan Belanda yang saat itu milik Inggris. Itu semua supaya Belanda bisa memonopoli komoditas buah pala di Banda. Yang waktu itu buah pala harganya setara dengan emas. Selain itu, kopi dari Pulau Jawa juga mendunia. Sampai-sampai secangkir kopi hangat sempat disebut dalam bahasa Inggris sebagai a cup of Java. Belum lagi kekayaan alam dalam bentuk kandungan di dalam perut bumi Nusantara. Mulai dari emas, intan, permata, sampai mineral dan hasil-hasil tambang lainnya. Kekuatan komoditas Indonesia bukan main-main. Waktu Indonesia baru merdeka, kita merasa tidak punya apa-apa. Rakyatnya miskin, ditindas ratusan tahun oleh penjajah. Rakyatnya nyaris semuanya buta huruf, tidak bisa baca tulis. Tetapi para pendiri negara ini berhasil meyakinkan rakyat Indonesia bahwa dengan kekayaan alam kita, Indonesia bisa bangkit menjadi masyarakat yang merdeka, setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kekayaan alam kita menjadi modal untuk Indonesia menjadi merdeka dan terus maju nanti menjadi negara maju. Makanya hasrat untuk menjaga kekayaan alam kita ini diabadikan di dalam Konstitusi Indonesia. Wujudnya ada di Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33 ayat 3 yang bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini pasal 33 ini adalah prinsip yang paling mendasar yang harus dipegang dalam mengelola kekayaan alam kita. Tetapi apa yang terjadi? Kekayaan alam yang seharusnya untuk rakyat ternyata hanya dinikmati segelintir kelompok saja. Ini adalah masalah mentalitas, yaitu mentalitas yang tidak bisa atau tidak mau berpikir panjang, pengen cepat untung dan untung sendiri saja. Misalnya, segelintir pedagang lebih suka mengekspor bahan mentah karena cari gampangnya saja. Lalu nanti sesudah bahan mentah ini diolah di luar negeri, barangnya jadi, lalu kita impor kembali masuk ke Indonesia dan kita rakyat Indonesia menjadi konsumen barang impor itu. Di sini pedagang jadi untung dua kali tanpa harus susah payah berinovasi. Padahal Presiden Soekarno sudah sejak dulu sudah yakin sekali bahwa semua negara besar di dunia ini akan iri mengincar kekayaan alam milik Indonesia. Dan suatu saat nanti kita akan mengolah kekayaan alam kita yang banyak ini oleh kita sendiri. Maka itu Bung Karno sangat menjaga, tidak pernah membiarkan begitu saja kekayaan alam Indonesia ini yang melimpah dikelola oleh asing. Tetapi sayangnya setelah Bung Karno digantikan oleh Pak Harto, belum genap 2 bulan jadi presiden, Pak Harto saat itu sudah menaikkan kontrak dengan Freeport. Bahasan tentang kekayaan alam kita adalah untuk kesejahteraan rakyat. Memang topik ini sudah lama sekali disebut-sebut. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 diulang-ulang sering seperti sebuah mantra. Tetapi baru pada era Presiden Jokowi lah yang punya kemauan dan betul-betul berani mengambil langkah-langkah konkret untuk melaksanakan tugas mulia dari Undang-Undang Dasar kita itu. Contohnya, kita Indonesia sudah lama ingin punya smelter. Baru di zaman Pak Jokowi itu semua terwujud. Belum lagi soal pengambil alihan kepemilikan Freeport. Panjang, berliku, dan pastinya tidak mudah. Banyak yang menentang. Namun, ujungnya manis. Akhirnya, setelah 51 tahun, bayangkan 51 tahun, akhirnya Indonesia
Indonesia bisa memiliki saham mayoritas perusahaan tambang emas terbesar di bumi Papua itu. Jadi, keputusan Presiden Jokowi untuk mengutamakan suplai batu bara buat rakyat Indonesia ini adalah wujud konsistensi Jokowi dalam memegang teguh prinsip dasar UUD 45 pasal 33 bahwa sumber daya alam Indonesia itu bukan milik asing atau swasta, tapi milik rakyat Indonesia dan harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat kita sendiri. Jadi soal batu bara ya sudahlah ya. Presiden Jokowi sudah menjewer para pengusaha nakal yang sebelumnya sempat berlaga agak pura-pura lupa memenuhi kewajiban mensuplai batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Mereka lupa bahwa mereka itu cuma numpang usaha. Sebetulnya negaralah yang memberi izin untuk mereka sehingga mereka bisa menambang berbagai kekayaan alam kita. Karena hakikatnya kita tahu batu bara itu ya milik rakyat Indonesia. Sehingga kepentingan rakyat Indonesia, yaitu salah satunya listrik yang terus menyala, harus diutamakan dibandingkan keuntungan sesaat menjual batu bara di luar negeri. Sekarang kita tengok komoditas lain yang juga bisa diolah lebih lanjut. Mungkin ada pertanyaan, memangnya kenapa sih kita susah payah mengambil alih Freeport? Kenapa sih kita ini kepingin banget membangun smelter-smelter? Kan bukannya kalau kita jual barang mentah, ujung-ujungnya kan kita dapat duit juga. Nah, ini semua kita kembalikan lagi ke UUD 45 pasal 33. Dengan menambang komoditas mentah lalu langsung dijual ke luar negeri, apakah itu sudah berarti memanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat? Tentu belum, karena itu cuma ngambil dari dalam bumi lalu dijual. Kalau yang kita cuma jual barang mentahnya saja, yang jadi makmur, yang jadi kaya raya, ya cuma segelintir elit saja. Hanya mereka-mereka ini yang memiliki usaha tambang. Merekalah yang jadi kaya raya. Tapi bayangkan, kalau misalnya biji-biji nikel ini tidak dijual begitu saja sebagai bahan mentah, tetapi biji-biji nikel ini diproses dulu di smelter-smelter menjadi berbagai macam produk yang nilainya, harganya lebih tinggi, lebih mahal, tentu kita akan untung lebih banyak. Juga yang tidak kalah penting, tenaga kerja bisa terserap lebih banyak lagi. Dan ini semua untungnya lebih besar buat Indonesia, bukan segelintir pengusaha pemilik tambang saja. Apalagi kalau kita sudah menguasai sebuah industri sampai ke hilir. Misalnya dari nikel sampai pembuatan baterai litium. Jumlah tenaga kerja yang terserap tentunya akan jauh-jauh lebih banyak, berkali-kali lipat. Dunia pun sedang butuh-butuhnya produk baterai ini. Sehingga pemasukan buat negara pun akan berkali-kali lipat. Kalau hasil tambang langsung diekspor sebagai bahan mentah, pendapatan negara bisa saja naik. Tetapi, nah ini yang penting, ketimpangan juga akan naik. Ketimpangan sosial ekonomi akan bertambah. Itulah yang terjadi di periode-periode sebelum Presiden Jokowi. Ekonomi naik, tetapi ketimpangan juga naik. Atau biasa disebut sebagai Gini rasio yang juga naik. Artinya, kesejahteraan tidak merata. Inilah yang ingin dihindari oleh Presiden Jokowi. Hasil pembangunan dan kekayaan alam harus bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Jangan hanya dinikmati oleh sekelompok elit saja. Memang, yang sekarang sedang menjadi perhatian dunia adalah keputusan Presiden Jokowi untuk menunda ekspor batu bara. Tetapi, yang sedang terjadi sebetulnya bukan cuma soal batu bara saja. Seiring dengan pengumuman penundaan ekspor batu bara, Presiden Jokowi juga mengumumkan ada 2078 izin usaha pertambangan yang dicabut. Bayangkan, 2078 izin. Dari 2078
178 izin pertambangan itu, hanya 203 izin yang merupakan pertambangan batu bara. Lalu sisanya apa? Sisanya adalah izin untuk pertambangan bermacam-macam mineral, baik logam atau non-logam, yang totalnya seluas 2,2 juta hektar tambang. Bayangkan, 2,2 juta hektar tambang. Selain itu, kita juga tahu sejak tahun 2020, Indonesia sudah memberhentikan ekspor nikel. Sampai-sampai Uni Eropa kalang kabut karena Presiden Jokowi tidak mau disetir oleh mereka. Dan ini semua baru awalnya saja. Kedepannya, dunia akan meributkan suplai hasil tambang lain. Misalnya boksit, tembaga, dan lainnya. Karena semua ekspor bahan mentahnya akan ditutup oleh Jokowi. Sekarang dunia sedang mengalami perubahan yang besar, dan Indonesia adalah salah satu pemain yang mendorong perubahan besar tersebut. Sudah lewat masanya Indonesia jadi hanya penonton di pinggir lapangan. Semakin kita mendekati menjadi Indonesia maju, akan semakin sering kita berhadapan dengan negara-negara besar sebagai lawan main yang kedudukannya setara. Semoga kita bisa terus konsisten dan semakin berani dan bisa memanfaatkan kekayaan alam kita untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Seperti biasa, kalau ada saran topik untuk saya bahas, silahkan di-post di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode Filosofi Robi selanjutnya. Jangan lupa untuk terus optimis sambil tetap rasional.